Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Coach Billy. Oke, pada kesempatan kali ini Coach Billy ingin berbagi untuk kakak-kakak yang sekarang lagi kelas 10. Dan ini kebetulan Coach Billy sudah menyiapkan materinya adalah materi tentang matematika minat. Meskipun Coach Billy yakin sebagian besar ngomongnya, aku nggak minat Coach, ya nggak apa-apa. Oke, jadi ini materi tentang matematika minat. Babnya ini tentang vektor. Di matematika minat ini, kalau nggak salah adik-adik nanti cuman ada satu bab untuk minatnya, yaitu tentang vektor saja. Tapi pada kesempatan kali ini Coach Billy hanya ingin membahas yang definisi vektor dulu. Belum ke operasi, belum ke perbandingan, belum ke proyeksi, dan seterusnya. Coach Billy ngomong ke definisi dulu. Nah, nanti sambil jalan, Coach Billy nanti coba sembari membahas teori-teorinya kayak apa. Gitu ya. Yuk, mari kita mulai. Kita lihat soal-soalnya untuk melengkapi supaya teorinya paham. Soal pertama, besaran berikut ini yang merupakan besaran vektor adalah, ya, besaran itu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Artinya punya nilai, punya besar, dan itu punya arah. Bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, yuk kita lihat. Yang pertama, apakah massa itu besaran vektor? Massa itu adalah satuannya kilogram. Kalau kilogram tidak ada arahnya. Misal besinya 2 kilogram, tidak ada arahnya. Oke. Sudut, apakah sudut? Sudut satuannya bisa radian, bisa derajat. Dan sudut pun juga tidak ada arahnya. Berarti bukan. Kemudian bagaimana gaya? Gaya satuannya adalah Newton. Jadi misalnya ada 5 Newton gayanya. Nah, gaya itu kan tarikan dan dorongan. Ada arahnya enggak? Iya, ada. Jadi gayanya didorong ke utara, didorong ke selatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti yang merupakan besaran vektor dalam hal ini adalah gaya. Betul. Kalau jarak itu jelas besaran skalar. Karena jaraknya cuma ngomong, 2 meter, 10 meter, dan seterusnya. Kemudian luas itu juga merupakan besaran skalar, bukan besaran vektor. Berarti yang besaran vektor adalah gaya. Oke. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini vektor. Berarti kan gambar vektor berikut. Vektor A sama dengan berapa? Yep. Karena ini terletak dalam 2 dimensi, maka nanti salib sumbunya adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu nanti yang mendatar. Karena mendatar itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan pasti positif, kalau ke kiri pasti negatif. Sedangkan sumbu Y berarti bisa ke atas dan bisa ke bawah. Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Nah, vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Maka adik-adik semua nanti ngerjakannya dari ini, yang bulat, ini namanya pangkal vektor, menuju ke yang tanda panah ini namanya ujung vektor. Jadi, kalau menuliskan nanti berarti kita mulai dari pangkal sampai dengan ujungnya. Yuk, kita mulai menyatakan vektor A. Boleh ditulis dengan huruf ditebalkan atau boleh ditulis dengan huruf tidak tebal tetapi ada garis di atas atau di bawahnya. Itu untuk menunjukkan vektor karena dia punya arah. Oke, berarti kita jalan mulai pangkal sampai dengan ujung. Jalannya itu harus searah sumbu X dulu.
Berarti kalau searah sumbu X terlebih dahulu, ini vektor bukan ke kanan, tapi ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ke kiri sebanyak 6. Karena ke kiri nilainya menjadi negatif. Setelah itu kita menuju ujung. Berganti ke atas. 1, 2, 3. Ke atasnya sebanyak 3. Dan ingat, karena ke atas itu searah sumbu Y, maka nilainya menjadi positif. Sehingga kalau vektor A itu dinyatakan searah sumbu X-nya negatif 6, searah sumbu Y-nya positif 3. Maka vektornya kalau ditulis dalam bentuk kolom itu menjadi min 6, 3. Dan jawaban yang tepat adalah E. Ya. Jadi di soal-soal berikut itu nanti Coach Billy akan bercerita teori-teorinya. Biar adik-adik nggak boring gitu ya. Oke, bisa difahami? Iya, sip. Jadi yang namanya vektor pokoknya berangkat dari pangkal sampai dengan ujungnya. Ikuti searah sumbu X dulu, baru searah sumbu Y. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Lanjut ke soal yang ketiga. Jika koordinat P min 4,6 dan Q 2,-8, maka PQ dinyatakan sebagai Oke, kalau Coach Billy boleh cerita sedikit, misal Coach Billy punya begini, vektor PQ. Kemudian Coach Billy letakkan ini dalam salib sumbu koordinat 2 dimensi. Misalnya saja ini Coach Billy taruh dalam sumbu X dan sumbu Y. Anggap bagus dan lurus. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kalau ini nanti Coach Billy tarik ke pangkal 0,0 dan yang satunya juga Coach Billy, aduh, menceng ya. Oke, dihapus dulu karena nggak pakai penggaris. Sebentar. Oke. Yang ini juga dihapus deh Coach. Iya. Agak miring ya, nggak enak ya. Oke. Anggap lurus. Oke, bagus. Oke, dan ini yang ke sana tadi. Iya. Gak enak ya, kok masih menceng ya. Ini susahnya kalau harus gambar ya di sini. Oke, sebentar. Semoga yang ini nggak menceng lagi. Pas terus. Iya, dapat. Oke. Kalau kemudian ini ditarik Coach Billy ke dalam vektor pangkal koordinat O, maka yang namanya OP, vektor OP itu boleh disebut sebagai vektor P. Dan ini namanya vektor posisi. Kok vektor posisi, Coach? Iya, definisi vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya ada di 0,0. Sedangkan yang O sampai Q itu berarti OQ, itu berarti boleh disebut sebagai vektor Q kecil, yang disebut juga sebagai vektor posisi. Nah, dalam definisi vektor yang namanya PQ, sebentar Coach Billy hapus biar rapi. Oke. Yang namanya PQ berarti Coach Billy berangkat dari P sampai dengan Q. Coach Billy berangkat dari P sampai dengan Q. Ini definisi. Adik-adik harus paham supaya nanti kalau mengerjakan soal pembuktian itu menjadi mudah. Ingat, dalam vektor ini nanti ada banyak soal harus membuktikan dalam gambar. Oke, Coach Billy ulangi. Yang namanya vektor PQ berarti Coach Billy berangkat dari P pangkalnya, berhentinya di ujung Q. Itu PQ. Berarti kalau berangkat dari P sampai ke Q, apakah Coach Billy harus lewat jalan ini? Enggak. Lewatnya boleh lewat jalan yang lain. Misal, kalau di situ yang sudah tergambar, Coach Billy bisa berangkat dari sini, turun ke bawah dulu, baru ke atas sana. Ini juga ngomong dari P sampai dengan Q, tapi lewat jalan yang biru. Oh, berarti kalau PQ itu
Coach Billy boleh jalan ke bawah dulu. Karena yang ke atas tadi adalah P kecil, yang ke atas sana itu adalah Q kecil, gitu kan dalam definisi ini. Maka kalau Coach Billy ke bawah dulu, besaran vektor itu punya arah, berarti bukan jadi P kecil, tetapi kalau P kecil kan ke atas, kalau ke bawah berarti jadi min P kecil. Sedangkan kalau ke atas sana itu tetap menjadi Q kecil, berarti min P kecil ditambah Q kecil. Dan dalam buku adik-adik biasanya didefinisikan bahwa PQ itu menjadi, kita balik, tukar posisi, menjadi Q min P. Ini yang akhirnya adik-adik biasanya diingat dan dianggap itu rumusnya. Padahal tidak, itu definisinya. Definisi dari awal dikatakan bahwa yang namanya vektor PQ itu adalah berangkat dari P, finishnya di Q. Jalannya terserah. Oh, berarti seperti itu. Nah, kalau sudah paham seperti ini, akhirnya kita bisa menyelesaikan. Artinya PQ itu adalah Q min P. Q-nya di situ ada 2 min 8 dikurangi P-nya itu min 46. Maka hasilnya menjadi min ketemu min jadi plus 2 tambah 4 menjadi 6, min 8 min 6 menjadi min 14. Maka nilainya 6, min 14. Mana jawabannya? 6, min 14. Tuh. Oke. Jadi di soal yang ketiga Coach Billy ingin menceritakan definisi vektor arti dari PQ itu adalah Q min P. Berarti kalau nanti ada vektor AB mempunyai makna apa? Iya, tinggal dibalik ya. B min A dan seterusnya. Oke, sip. Lanjut ke soal yang keempat. Jika koordinat titik A min 1, 4, 3 dan vektor AB itu 2, min 5, 1, maka koordinat titik B adalah kembali adik-adik diminta untuk mendefinisikan AB dalam vektor itu bermakna B dikurangi A. Vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Di sini kita sudah mendapatkan titik A dan AB-nya, maka disuruh mencari titik B. Titik B itu sama halnya juga vektor posisi B. Lihat definisi yang tadi di soal nomor 3. OB berarti B kecil, titiknya titik B. B-nya kita cari, A-nya kita masukkan. A-nya min 1, 4, dan 3. Kalau tadi cuma salib sumbu XY, ini salib sumbunya X, Y, Z, 3 dimensi. Senilai dengan AB-nya itu adalah 2, negatif 5, dan 1. Maka kalau ditanyakan titik B atau vektor posisi B itu nilainya min pindah ke kanan jadi plus. Maka min 1, 4, dan 3 adik-adik tinggal tambahkan dengan 2, min 5, dan 1. Maka nilai B-nya kita dapatkan min 1 tambah 2, 1, 4 tambah negatif 5 min 1, dan 3 tambah 1, 4. Maka nilainya 1, min 1, dan 4. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi vektor posisi B itu juga senilai dengan titik B. Kenapa? Karena pangkalnya di 0,0. Kalau 3 dimensi berarti 0,0,0. Gitu ya. Oke. Nomor 5. Diketahui koordinat titik K
L dan M masing-masing adalah itu. Jika vektor KL sama dengan vektor MN, maka koordinat titik N adalah, kembali seperti yang tadi, dalam vektor artinya KL itu berarti L dikurangi K. Senilai dengan MN. Arti MN itu adalah N dikurangi M. Kalau yang ditanyakan adalah koordinat titik N, maka adik-adik tinggal memindahkan ruas minus M. Kalau kita pindahkan ruas, maka L kurangi K, adik-adik tambah dengan M. Maka N-nya akan senilai, yuk masukkan titiknya. L-nya adalah 3 min 5, 2. Kurangi K-nya min 1, 0, dan 4. Kemudian ditambah dengan M-nya adalah 2, 3, dan negatif 4. Yuk kita hitung berapa nilai N. Min 3, min 1. Min ketemu min jadi plus, 3 tambah 1, 4, ditambah 2 menjadi 6. 5 min dikurangi 0 negatif 5, ditambah 3 jadi negatif 2. Terakhir 2 dikurangi 4 menjadi negatif 2, ditambah negatif 4 menjadi negatif 6. 6 min 2 min 6 adalah titik N. Jawabannya adalah A. Beres. Oke, bisa dipahami? Yap, lanjut ke soal yang ke-6. Diketahui koordinat titik A min 2 min 45 dan B-nya 3 min 21. Jika vektor posisi A adalah A kecil, nah kembali apa yang sudah kita definisikan di depan muncul. Vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya terletak di O 0,0,0 karena 3 dimensi. Dan vektor posisi A tersebut senilai dengan BC. Maka vektor posisi titik C adalah, kita kerjakan dari A yang senilai dengan BC. Vektor posisi A senilai dengan BC berarti C dikurangi B. Kalau nanti disuruh mencari titik C, berarti adik-adik semua tinggal menjumlahkan A ditambah dengan B. Yuk kita masukkan angkanya. A-nya min 2, min 4, dan 5. Sedangkan B-nya adalah 3, min 2, dan 1. Itu adalah C. Maka kita mendapatkan hasil C. Min 2 tambah 3, 1. Min 4 tambah min 2 menjadi min 6. 5 tambah 1 menjadi 6. Itu adalah vektor C. Kalau adik-adik tulis dalam satuan arah, maka 1I kurangi 6J ditambah 6K. I searah sumbu X, J searah sumbu Y, dan K searah sumbu Z. Dalam penulisan vektor boleh ditulis dalam bentuk kolom seperti ini, boleh juga ditulis dalam satuan arah seperti itu. I min 6J plus 6K. I min 6J plus 6K, jawabannya adalah B. Yap. Untuk yang pertama, Coach Billy cukupkan 6 soal dulu. Ini semua tadi nomor 1 sampai dengan nomor 6 kita berbicara tentang definisi. Berikutnya kita nanti akan bicara tentang operasi vektor. Oke,
pelajari lagi, boleh ditonton ulang videonya. Tetap jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng supaya nanti video terbaru tetap bisa Anda ikuti. Terima kasih sudah menyimak Coach Billy dan sukses untuk Anda selalu.